Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, kepada Ibu Mary Siska STMT yang telah membimbing saya, dan terima kasih kepada dosen-dosen penguji yang telah hadir pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Novita Saputri dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Teknik Industri. Mini proposal saya berjudul Analisis Penerapan Konsep dan Balancing pada Sistem Produksi Mie Ayam Berkah di Pekanbaru. Nah, adapun proses dari penelitian ini, usahanya UKM Mie Ayam Berkah, pemiliknya Bapak Muhammad, lokasinya di Pekanbaru. Selanjutnya yaitu bab 1. Di sini di bab 1 ada 7 poin. Yang pertama, latar belakang. Nah, pada zaman sekarang ini, pelaku usaha dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Semakin cepat pekerjaan yang kita lakukan, maka semakin meminimalisir biaya yang akan kita keluarkan. Nah, salah satunya usaha kecil menengah UKM ini, yaitu UKM Mie Ayam Berkah ini, memproduksi mie ayam dan pangsit. Di UKM ini diperlukan aliran proses produksi, perlu dilakukan perbaikan pada tata letak fasilitas produksi karena pada waktu dan jarak mengalami pemborosan. Nah, permasalahan terdapat pada bagian produksi di mana terjadi penumpukan barang yang mengakibatkan proses produksi ini antara mesin satu dengan mesin yang lainnya itu tidak berjalan dengan lancar. Contohnya saja, pada proses pengepresan di mana di sana terlihat pengepresan berulang-ulang dan memakan waktu yang lama dan mengakibatkan mesin pencetakan mie berhenti karena karena itu tadi tidak adanya barang untuk dicetak ke mesin berikutnya karena mengalami penyedatan di mesin sebelumnya. Yang berarti ada beberapa pekerjaan yang menganggur, dan situ kita bisa melihat biaya yang akan kita keluarkan. Nah, dengan menerapkan konsep penyimbangan dan balancing, maka kita dapat membagi tugas produksi tersebut ke dalam beberapa stasiun. Kerja proses yang terjadi pada stasiun kerja tersebut haruslah seimbang agar terciptanya suatu proses yang baik dan berkelanjutan. Rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang permasalahan yang diperoleh, maka rumusan masalahnya itu adalah bagaimana analisis dan perbaikan aktivitas kerja pada operator proses produksi mie ayam berkah menggunakan metode line balancing ini. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, di sini ada 3 tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui proses produksi mie ayam, untuk mengetahui bagaimana konsep penyeimbangan metode line balancing ini pada UKM ini, dan untuk memberikan usulan perbaikan pada UKM ini untuk mengurangi resiko terjadinya kelelahan kerja dan meminimalisir biaya tentunya. Nah, di sini ada manfaat bagi peneliti dan juga ada manfaat dari perusahaannya itu sendiri. Nah, mungkin dari perusahaan bisa menjadi sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan aktivitas kerja bagi para pekerjanya. Dan di sini batasan masalahnya ada 3 agar agar pembahasan masalahnya ini tidak terlalu luas cakupannya, maka di sini kita membatasi masalahnya, yaitu dengan penelitian dilakukan pada saat jam kerja, penelitian hanya pada stasiun aliran proses, pekerja yang diamati sebanyak 5 orang, yaitu pada bagian produksi. Nah, di sini kita asumsikan pada penelitian ini peneliti dan pekerja itu bertemu secara langsung di jam kerja, dan data yang kita dapatkan itu data real dari lapangan. Nah, di sini posisi penelitiannya itu di sini ada 3.
yaitu pada Larasati, Tiena, dan Enlurti. Selanjutnya kita ke bab 2, yaitu landasan teori. Nah, land balancing itu apa sih? Land balancing itu yaitu kesamaan waktu pada stasiun kerja yang saling berkaitan dalam lintasan produksinya. Nah, apabila masing-masing pekerja waktu yang dihasilkan hampir sama, maka dapat dikatakan waktu tiap stasiun itu sudah baik. Maka alur produksi yang dihasilkan itu akan lancar. Ini adapun tanda-tanda yang dipakai dalam pembuatan untuk diagram ini seperti simbol lingkaran dengan huruf atau nomor di dalamnya untuk mempermudah identifikasi dari suatu proses produksinya. Selanjutnya yaitu ada tanda panah menunjukkan ketergantungan dan urutan proses operasi. Selanjutnya yaitu angka di atas simbol ini, simbol lingkaran ini adalah waktu standar yang diperlukan. Nah, di sini ada parameter yang berpengaruh dalam metode land balancing ini. Parameter yang berpengaruh terhadap efisien kerja dan dalam setiap kerja. Di sini ada waktu menganggur, kinerja waktu senggang, efisiensi stasiun kerja, dan efisiensi pada metode land balancing ini. Nah, keuntungan yang diperoleh dari perencanaan land balancing ini ada 3, yaitu pengerjaan operasi yang serentak, terus aliran benda kerja atau materialnya diukur dengan kecepatan produksi dan bukan kecepatan spesifik. Terus jarak perpindahan material yang tidak terlalu jauh dapat diperoleh mengatur susunan tempat kerja. Di sini ada dua karakteristik proses pengerjaan land lintasan keseimbangan ini, yaitu perakitan dan fabrikasi. Nah, adapun syarat-syarat lintasan produksi yang baik yaitu pertama, jumlah atau volume pada produksi itu harus menutupi biaya set up dari lintasannya. Yang kedua yaitu continue. Yang ketiga yaitu keseluruhan waktu kerja untuk masing-masing operasi dapat sedapat mungkin itu sama. Nah, selanjutnya itu metodologi penelitian. Ini ada flowchart-nya. Nah, metode penelitian ini merupakan tahapan yang harus dibuat sebelum dilakukan penelitian. Ini di sini ada studi pendahuluan, yaitu tujuannya melakukan studi pendahuluan adalah untuk menyelidiki kondisi lingkungan dan mengetahui informasi-informasi apa yang akan diteliti. Selanjutnya studi literatur berisi teori, terus identifikasi masalah. Ini bertujuan untuk mengetahui masalah apa aja yang ada di lingkungan produksi itu. Terus merumuskan masalah, yaitu selanjutnya itu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu perlu ditetapkan dalam melakukan sebuah penelitian agar penelitian tersebut itu fokus dengan apa yang dituju dari awal. Di sini pengumpulan datanya yaitu dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Primer itu yaitu dengan kita datang ke situ dengan wawancara, dan kalau sekunder itu data dari saya pemilik home industri ini, Bapak Muhammad. Selanjutnya pengolahan data. Di sini pengolahan datanya dilakukan setelah semua data terkumpul, baru kita olah. Di sini ada namanya pekerja dan jarak tiap stasiunnya. Selanjutnya ada analisa. Analisa ini perlu dilakukan karena untuk mengevaluasi dari hasil pembahasan mengenai suatu penelitian. Selanjutnya penutup. Oke, mungkin itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih pada semuanya.
dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.